Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Pemuliaan Yesus Kristus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Bruri James Wane. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing Yoel 1 ayat 16. Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Nyanyikan syukur
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharulilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan yang bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam kitab Yoel pasal 2. Yoel 2 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Yoel 2 ayat 13 dan 14 demikian yang dikatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Berdasarkan firman Tuhan inilah, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Kasih dari Tuhanku membuatku berteluh. Ku rindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, pikul dosa dunia. Sukacitanya nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar. Kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Mari datang padanya, kau yang berbeban berat, terima janji selamatnya, kasih besar. Yesus panggil dirimu, ikutlah bersamanya ke Yerusalem bakal, kasih besar, kasih besar, kasih besar. Kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Marilah saudara-saudara kita berdiri. Kita mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam Roma pasal 8. Kitab Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat 31. Roma 8 ayat 28 sampai 31. Demikian yang dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Dan
yang berkenan kepadanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kami patut mengucap puji syukur kepadamu ya Allah. Jika saat ini kembali kami boleh beribadah di tempat di mana kami berada, di rumah kami masing-masing. Terima kasih karena ada berita firman yang akan ditaburkan, yang saat ini kami siap mendengar, menyambut firman-Mu dengan sukacita sebagai orang beriman. Anugerahkanlah kepada kami sekalian kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami sebagai pelayan-pelayan yang menyampaikan firman-Mu, yang melayani saat ini, boleh senantiasa dianugerahkan Roh Kudus-Mu untuk dapat menyatakan firman Tuhan dengan kebenarannya sebagaimana yang Tuhan maksudkan. Tetapi berkati juga warga jemaat Tuhan yang saat ini sudah siap bukan hanya mendengar firman-Mu, tetapi mau menerimanya di dalam kehidupan sehari-hari, memberlakukan firman-Mu. Inilah doa kami ya Bapa. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus, serta di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Yoel 1 ayat 1 sampai dengan 12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerik telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali
dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu. Tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga, pohon korma dan pohon apel, semua pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan Melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada nubuatan yang harus disampaikan oleh Nabi Yoel yang ditujukan tentunya kepada orang-orang yang ada di kerajaan Yehuda Selatan atau Israel Selatan. Nubuatan itu berbicara tentang 3 hal yang kita dapat baca semua itu di dalam kitab Yoel 1, Yoel pasalnya yang pertama. Yang pertama adalah tentang wabah belalang. Yoel 1 ayatnya yang keempat. Dapat kita kembali baca. Hal kedua yang harus disampaikan bahwa Yehuda juga terancam untuk mengalami musibah kebakaran. Yoel 1 ayatnya yang ke-19. Tetapi juga Yoel 1 ayat 17 sampai 20 ataupun 17 dan ayatnya yang ke-20 berbicara tentang adanya kekeringan yang mengancam mereka. Dari apa yang harus dinubuatkan kepada umat Allah Yehuda, pesannya adalah bahwa jika umat Allah tidak mau merubah diri, tidak mau bertobat, tidak mau meninggalkan segala sesuatu yang hanya akan menghancurkan kehidupan pribadi mereka maupun juga dalam kumpulan sebagai umat Allah. Jika mereka tidak mau mengalami suatu pembaruan dalam hidup sehari-hari, maka nubuatan tentang wabah belalang, kebakaran, dan kekeringan pasti akan mereka rasakan. Karena itu, singkatnya mau katakan, kalau tidak mau terjadi apa yang dinubuatkan oleh Yoel,
rubah diri, adakan pembaruan diri, pertobatan, penyesalan, dan siap untuk kembali menjalani kehidupan yang baru. Karena itu, Yoel katakan, dengarlah hai para tua-tua, tokoh-tokoh agama, orang-orang yang dianggap sebagai yang dituakan, yang mampu untuk memberikan suatu pengaruh positif kepada umat Allah yang sedemikian banyak yang telah menyimpang dari jalan dan kehendak Tuhan, agar apa yang disampaikan di dalam ayatnya yang kedua B dalam satu bentuk pertanyaan, Yoel sebenarnya mempertanyakan tentang nubuatan yang ada itu. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Pernahkah terjadi wabah belalang, kebakaran, atau kekeringan? Pertanyaan ini kiranya menjadi satu bahan perenungan bagi umat Allah. Kalau ada hal yang mereka dapatkan, biarlah kiranya mereka akan melihat apa sesungguhnya yang akan terjadi. Tetapi kemudian Yoel meminta kepada tua-tua jemaat itu, ceritakanlah kepada anak-anak, kepada keturunan, bersaksilah tentang apa yang nantinya akan terjadi. Karena kemungkinan mereka akan bertobat. Jadi itu berarti kesaksian para tua-tua kepada anak-anak dan keturunannya adalah tentang bagaimana mereka merubah diri, pola kehidupan mereka kembali seperti semula, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ceritakanlah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bencana dan musibah akan terjadi jika Yehuda tidak mau menerima peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Tuhan Allah. Solusi yang paling tepat adalah segera bertobat, menyesali diri, rendahkanlah diri di hadapan Allah. Karena dengan hal-hal itu, kehidupan mereka pulih kembali, mereka layak kembali di hadapan Sang Bapa. Jika tulah belalang terjadi, maka gambaran yang sungguh akan dirasakan oleh umat sangat pahitnya mereka akan dapatkan. Dampaknya begitu sangat besar. Lihat kalau nubuatan ketiga hal itu terjadi, ujung-ujungnya bahwa umat pada akhirnya akan merasakan apa yang namanya penderitaan. Mereka paling tidak akan merasakan yang namanya kelaparan yang begitu hebat. Mengapa itu bisa terjadi? Karena pertama-tama tulah yang mungkin orang sebutkan sebagai hukuman itu. Tulah itu dalam bentuk belalang. Belalang yang sekian juta mungkin akan menyelimuti permukaan bumi Yehuda, tanah Yehuda. Seperti apa dahsyatnya belalang-belalang yang dimaksudkan di sini sebagai satu bentuk musibah. Ada dikatakan dalam uraian pada ayatnya yang keempat. Lihat bentuk belalang yang diceritakan, yang dimaksudkan sebagai yang akan menghukum umat kalau mereka tetap hidup dalam dosa. Muncullah belalang pengerip dikatakan. Apa yang digambarkan sebagai belalang pengerip itu?
Pengerip atau belalang pengerip ini adalah belalang yang baru saja menetas. Belalang yang baru saja mencapai suatu bentuk kehidupan yang lebih sempurna. Dari telur kemudian menetas. Belalang dalam bentuk yang kedua adalah belalang pindahan dikatakan. Seperti apa belalang pindahan yang dimaksud? Belalang yang setelah dia menetas, mengalami perkembangan, mulai bertumbuh sayap, dan sayap itu mulai coba dikembangkan. Lalu pada akhirnya belalang yang terus berusaha untuk mengembangkan kekuatan sayapnya, maka belalang itu akan dapat belajar untuk terbang. Belalang yang ketiga, belalang pelompat. Belalang yang sudah mulai cukup dewasa, belalang yang sudah mulai cukup kuat untuk makan apapun juga yang dijumpainya. Berbagai macam tanaman dapat disikat habis oleh belalang yang seperti ini. Dan belalang bentuk yang keempat adalah belalang pelahap. Ini lebih hebat lagi bentuk belalang itu. Belalang yang doyan, yang suka sekali makan. Apapun dia akan memakannya. Kalau sudah belalang pelahap ini memakan sesuatu, maka rusaklah. Kalau ada buah, pasti buah itu menjadi rusak. Bahkan pohon sekalipun kalau sudah dimakan, daun-daunan akan rusak semuanya. Yang pada akhirnya tumbuhan itu sendiri dapat mati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itu jenis-jenis belalang yang digambarkan dalam kisah ini, bahwa dari belalang yang dalam tingkat yang rendah sebagai belalang pengerip, dia akan memakan sesuatu dalam batas tertentu. Tetapi kemudian datang lagi belalang pindahan yang lebih hebat, datang lagi belalang pelompat yang lebih hebat lagi, dan terakhir datanglah belalang yang memang segala sesuatunya akan habis ludes kalau sudah dimakannya. Kalau hanya beberapa puluh belalang, mungkin tidak ada persoalan. Tetapi bayangkan kalau sudah memenuhi permukaan tanah. Bagaimana kalau kita membayangkan belalang itu sudah datang dalam bentuk jutaan belalang? Adakah terpikir seperti apa kejadiannya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam sejarah Israel, maka ada dikatakan serangan belalang sebelumnya pernah terjadi. Tetapi di sini bukan kepada umat Allah. Yang Yoel katakan sesuatu yang akan terjadi. Tetapi sejarah mengatakan serangan belalang pernah terjadi, tetapi bukan kepada umat Allah, melainkan dialami oleh orang-orang Mesir. Kita masih ingat cerita tentang bagaimana tulah-tulah yang ada. Belalang digambarkan sebagai tulah yang ke-8. Itu menyerang orang-orang Mesir, orang-orangnya Firaun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dan lebih parahnya digambarkan kalau nubuat itu benar-benar akan terwujud karena manusia yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan yang mengingatkan. Lepas dari belalang, muncullah kekeringan, muncullah kebakaran, sampai ludes habis tentunya kalau sudah seperti itu. Judul perikop
Lembaga Alkitab Indonesia, yang kita bisa baca di dalam Alkitab kita, bicara tentang tulah belalang sebagai hukuman. Itu judul LAI, Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia. Sementara judul bacaan kita warga GPIB, saya mengambilnya dari buku Sabda Gunadharma Krida. Di dalam judul yang ada dikatakan bencana sebagai alat Tuhan untuk mendidik umatnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau saya boleh mempertanyakan, kira-kira kita mau pakai yang mana? Ada dua bentuk judul atau tema, dari LAI atau dari GPIB, Sabda Gunadharma Krida. Kita mau pakai yang tulah belalang sebagai hukuman, atau kita mau pakai suatu tema bencana sebagai alat Tuhan untuk mendidik umatnya. Karena hal ini sudah dipersiapkan, maka biarlah kita memakai judul dari Sabda Guna Krida kita, bacaan warga GPIB. Apa yang sudah dikatakan dalam judul itu? Bencana sebagai alat Tuhan untuk mendidik umatnya. Maka yang bisa kita dapatkan dalam uraian Alkitab itu, kalau Tuhan mendatangkan tulah belalang kepada Mesir, itu disebabkan karena kekerasan hati Firaun yang menolak firman Tuhan dengan segala kehendaknya. Tetapi selanjutnya dalam cerita di dalam kitab Keluaran, saudara-saudara boleh cari cerita itu. Selanjutnya dikatakan Firaun bertobat. Digambarkan dia menyesal, dia merubah diri, lalu Tuhan juga merubah apa yang sudah diperbuatnya. Jadi sudah sempat itu belalang memenuhi Mesir, tetapi karena Firaun bertobat, maka Tuhan membuat angin barat, dikatakan menerbangkan belalang-belalang yang sekian banyak itu ke laut Teberau. Wabah belalang hilang. Karena siapa? Karena Tuhan tentunya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tulah bencana dan juga musibah-musibah dapat saja terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Begitu juga hama, kekeringan, kebakaran. Kita boleh tambahkan bentuk-bentuk hal yang tidak kita inginkan, misalnya kecelakaan atau sakit penyakit, baik yang disebabkan oleh bakteri atau virus, termasuk juga yang disebut sebagai COVID-19, virus corona. Dapat saja semua itu mengancam semua makhluk hidup, khususnya manusia. Mari saudara-saudara, tadi sudah disampaikan tulah wabah bisa dilihat sebagai hukuman. Pertanyaannya, untuk semua yang terjadi di zaman kita hidup sekarang ini, adanya COVID-19, apakah kita melihat ini sebagai hukuman Allah bagi manusia? Itu yang pertama. Atau kita mau melihat peristiwa yang terjadi atas dunia
Semua negara, semua bangsa mengalaminya, termasuk bangsa Indonesia. COVID-19 ini. Apakah kita juga mau mengatakan sesungguhnya COVID-19 ini adalah suatu pandemi yang terjadi oleh karena Tuhan sedang merancang sesuatu yang terbaik untuk manusia, untuk umatnya, untuk kita sendiri, bangsa Indonesia, orang beriman. Mungkinkah kita dapat mampu melihat bahwa inilah cara Allah untuk mendidik kehidupan pribadi kita atau sebagai satu persekutuan orang percaya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, menjabarkan judul renungan kita saat ini, maka mungkin saja kita akan mengatakan begini, bahwa pandemi COVID-19, virus corona ini, sesungguhnya berdasarkan apa yang kita renungkan adalah cara Allah untuk mendidik manusia. Tujuannya apa? Kalau memang kita sepakat ini bisa saja Tuhan pakai sebagai caranya untuk mendidik kita, agar hidup kita berkenan kepada Allah, agar hidup kita tidak menyimpang dari segala yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara, sama-sama kita tahu tentang hal ini. Karena COVID-19 membuat banyak orang, bahkan semua orang menjadi susah dan menderita. Ada orang yang mengatakan karena COVID-19, maka katanya ada anggota keluarganya yang meninggal. Karena COVID-19 ada keluarga yang harus sakit, bahkan harus mengalami dirumahkan, tetap tinggal di rumah. Itulah yang terjadi pada kita sekarang ini. Tetapi dampak-dampak lainnya sungguh sangat menakutkan. Ancaman COVID-19 ini. Banyak orang pada akhirnya bukan hanya menjadi sakit badan, tetapi jiwanya juga menjadi sakit. Orang menjadi sangat paranoid, sangat ketakutan. Ada orang yang stres dengan kenyataan ada virus yang tidak pernah terlihat, tetapi dampaknya sungguh menakutkan. Akibat dari semuanya itu, disadari atau tidak, orang yang sudah terpengaruh dengan suatu kondisi yang tidak menyenangkan ini menjadi begitu sangat kecewa tentang hidup yang dijalani. Terkadang suka marah, putus asa. Inilah saudara-saudara yang bisa kita dapatkan dari cerita demi cerita yang terjadi saat ini. Dampak-dampak lain pada akhirnya terlihat dan dirasakan juga bahwa akibat dari keputusan pemerintah untuk dilaksanakannya PSBB, maka ada banyak orang yang tadinya bekerja kemudian di PHK, dirumahkan. Yang tadinya pendapatan itu cukup banyak, cukup menjamin kehidupan untuk beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Tetapi untuk kali ini, maka yang terjadi adalah orang ketakutan. Jangankan untuk bicara tentang 1 bulan ke depan, bicara tentang 1 minggu ke depan, atau bahkan berbicara tentang hari-hari besok. Ada banyak yang mempertanyakan, apa yang kami akan makan dan nikmati?
Saudara-saudara, itu bentuk dampak-dampak yang bisa terjadi karena COVID-19 ini. Ada juga yang mengatakan, jadi susah hidup ini. Biasanya kami keluarga bisa saling berkunjung satu dengan yang lain. Biasanya dapat melihat orang tua. Tetapi karena PSBB ini, maka akhirnya kami tidak bisa melihat orang tua secara langsung. Karena jangankan bertemu, untuk datang saja sudah dilarang untuk bepergian, tetap tinggal saja di rumah. Ada yang masa-masa sekarang ketika hari raya akan dilaksanakan, orang ingin pulang kampung, mudik, tetapi tidak bisa karena ketentuan peraturan, demi kebaikan, demi memutus jaringan penyebaran virus corona ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita semua patut bersyukur karena firman Tuhan menuntun kita pada saat ini bahwa wabah atau pandemi COVID-19 ini, kalau kita mau katakan, ini juga dapat Tuhan pakai sebagai cara Tuhan untuk mendidik kita. Mendidik kita catatannya. Artinya apa? Kita menghindar atau kita lebih berkeyakinan ini proses didikan bukan penghukuman. Karena Tuhan sedang mendidik, maka Tuhan sedang membangun suatu kepribadian yang berkenan di hadapan Allah pada akhirnya. Tuhan sedang memperbarui, Tuhan sedang memulihkan hidup kita yang dulu mungkin ada banyak aib yang terjadi yang kita perbuat, tetapi dengan beberapa kejadian sekarang ini, kiranya kita menyoroti ada yang Tuhan ingin itu terjadi. Orang bilang mungkin mengatakan, ambil hikmatnya. Dengan PSBB, hikmatnya apa? Baiklah kita mencoba melihat segala sesuatu yang sudah dipikirkan dengan segala bentuk peraturan, ketentuan, penerapannya. Memang kelihatannya manusia yang buat, tetapi coba kita lihat, karena itu diberlakukan juga di semua negara di dunia ini. Maka biarlah kita mau katakan, inilah juga termasuk kehendak Tuhan. Dengan adanya ancaman virus corona ini, maka hikmatnya ada beberapa catatan saya. Yang pertama, orang lebih dapat menghargai hubungan kekeluargaan satu dengan yang lain. Lebih dapat menghargai. Kalau selama ini mungkin ya hanya sapa menyapa, tapi dengan kejadian ini saling bertanya, bagaimana keadaanmu? Mama, bagaimana keadaan? Bertanya, walau tahu bahwa di sana sehat-sehat, tetapi hal bertanya, komunikasi terjadi. Itu hikmatnya. Ada juga yang bisa kita lihat dengan kejadian ini, hikmatnya adalah orang dapat melihat pentingnya suatu persekutuan orang percaya yang juga adalah gereja Tuhan. Sudah sekian bulan ya sampai saat ini berjalan. Ibadah tidak lagi dalam bentuk persekutuan orang percaya di gedung-gedung gereja yang berkumpul sedemikian banyak warga gereja yang ada. Tidak lagi seperti itu. Orang kelihatannya sudah mulai terbiasa ibadah di rumah-rumah.
secara tidak langsung mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan pelayanan dari para presbiter. Dan sekarang ini mulai dirasakan. Ada katanya orang yang mulai merasakan kerinduan untuk bersekutu kembali di gereja. Ingin kembali menyapa teman-teman, orang-orang yang dulu seringkali menyapa kita. Rindu. Kalau nanti ketemu pasti saya yang akan menyapa dia. Betapa senangnya rupanya. Dulu waktu saya disapa dalam ibadah di gereja, saya cuek-cuek saja. Tapi sekarang saya merasakan saya juga penting untuk menyapa. Kalau begitu saya akan lakukan yang pertama ketika nanti sudah bebas peraturan, sehingga sudah boleh kita bersama-sama beribadah kembali sebagai persekutuan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, coba lihat, ada banyak aksi kegiatan gereja, tetapi juga aksi kemanusiaan yang muncul dari COVID-19. Orang mulai sangat lebih memperhatikan keberadaan yang lain, peduli terhadap sesama yang lebih kurang daripadanya, peduli terhadap sesama yang lebih membutuhkan, yang lebih menderita. Sehingga tidak jarang ketika ada himbauan, mari dukung kegiatan gereja, aksi sosial, aksi diakonia, maka yang tergerak hatinya sungguh memanfaatkan waktu yang ada untuk membagi kasih kepada sesamanya. Bukankah hal ini adalah hal yang sangat baik? Kalau selama ini orang kurang bertekun di dalam doa, maka kondisi COVID-19 orang lebih banyak bertekun di dalam doa. Apalagi awal-awal, mungkin sekarang sudah mulai agak kendor, tetapi ketika di awal-awal orang mungkin karena ketakutan, bisa digambarkan bahwa doanya seakan-akan tak henti-hentinya, selalu berdoa. Apalagi ketika mulai rasa gatal, mulai batuk-batuk, mulai terpikir, jangan-jangan mulai kena ini. Ketika mulai kena flu sedikit-sedikit, padahal belum tentu ke sana, orang sudah mulai ketakutan, langsung berdoa. Ada bagusnya juga rupanya. Dan itulah yang terjadi. Takut, cemas, dan gelisah menjadikan orang lebih dapat belajar untuk pasrah dan berserah kepada Tuhan, sekaligus bersandar dan mengandalkan Tuhan untuk menolong dirinya. Kepada saudara-saudara dan saya yang mengalami langsung pergumulan COVID-19, kepada kita yang pernah terdampak oleh adanya virus ini, atau kepada kita yang saat ini tetap ada dalam keadaan baik-baik saja, kita semua sudah diingatkan oleh firman Tuhan bahwa apa yang ingin dikatakan oleh Yoel, mungkin tidak harus nubuatan itu terjadi lagi sekarang ini. Tetapi yang penting, mari kita mulai belajar untuk percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan juga kita tetap mengingat akan firman Tuhan dan kehendak-Nya. Bukankah ini tujuan? Kalau benar nubuatan itu akan terjadi, pasti tujuannya adalah untuk kebaikan. Tetapi kalaupun nubuatan itu tidak terjadi hingga saat ini, maka sesungguhnya kita boleh mengingat firman Tuhan yang juga terdapat di dalam Alkitab kita. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28.
Saya akan bacakan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya, mengasihi Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala peristiwa. Allah juga turut bekerja dalam peristiwa merebaknya pandemi COVID-19. Itulah yang harus kita pegang. Allah ada di dalam segala peristiwa dan waktu. Ada satu catatan kecil dari Roma 8 ayat 28 yang kita perlu garis bawahi dari firman Tuhan ini. Tuhan akan campur tangan untuk mendatangkan kebaikan kepada siapa? Catatan di sini adalah kepada mereka, kepada orang yang mengasihi Dia. Selamat untuk kita selalu sekalian yang akan terus-menerus mengasihi Tuhan, agar selalu ada kebaikan yang Tuhan senantiasa akan berikan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, kita merespon firman Tuhan dengan kembali memuji Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di berbagai macam waktu dan tempat. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Dari hati dan mulut kita, masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk berita firman Tuhan yang menyapa kami, yang mengingatkan kami. Sesungguhnya ada firman Tuhan yang sungguh dapat menjadi satu ketakutan tersendiri ketika hal yang disampaikan oleh nabimu, nubuatan itu. Ketika ada firman Tuhan yang akan terjadi, akan mengganggu pola kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh melihat jika segala sesuatu apapun juga bentuk yang terjadi di balik segala peristiwa,
Yakinkan kami bahwa di dalamnya tangan kasih Tuhan selalu ada, campur tangan dalam segala persoalan. Begitu juga ya Bapa, kami bersyukur karena atas dasar firman-Mu Engkau mengingatkan kami agar ada perubahan dalam hidup ini sebelum segala sesuatu itu terjadi, sehingga tidak ada lagi waktu dan kesempatan bagi kami berubah. Kami bersyukur Engkau bukan hanya mengingatkan kami, tetapi mengarahkan kami untuk senantiasa percaya kepada Tuhan, bersandar menyerahkan diri kepada Tuhan, walau keadaan pahit sekalipun. Ketika saat ini kami boleh merasakan satu bentuk penderitaan oleh karena ancaman virus corona, ya Bapa di dalam surga, kami sesungguhnya hanyalah manusia biasa yang tak berdaya menghadapi serangan apapun karena keterbatasan kelemahan kami, terlebih dari ancaman COVID-19. Tapi kami mohon biarlah kiranya tangan kasih Tuhan menyertai kami, melindungi, menjadikan diri kami mendapatkan pertolongan dalam situasi apapun. Kami percaya akan firman-Mu, kami percaya akan kuasa-Mu lebih besar dari apapun, termasuk sakit penyakit, virus corona sekalipun. Dan karena itu ya Bapa, biarlah kiranya mampukan kami bukan hanya dilindungi, bukan hanya diluputkan dari ancaman ini, tetapi lepas dari semua kami dalam keadaan baik, mampukan kami untuk dapat bersaksi bahwa sesungguhnya keadaan baik yang kami terima itu karena Tuhan menghendaki kami ada dalam keadaan baik. Engkau mengingatkan kepada kami, di saat kami dalam keadaan baik, kiranya kami boleh menyerahkan hidup dan kehidupan kami, menyerahkan kondisi kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selagi kami kuat dan sehat, pakailah kami ya Bapa menurut maksud dan kehendak-Mu. Kami siap untuk melaksanakan kehendak-Mu, dan kami percaya jika Engkau memakai kami, maka Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami sekalian. Dan karena itu kami percaya kami tetap akan sehat, karena Tuhan masih tetap memakai kami. Bahwa tidak mungkin kami akan melayani dalam kondisi tubuh yang lemah dan sakit, tetapi pasti Engkau memakai kami dalam segala kekuatan, anugerah, berkat yang Tuhan berikan kepada kami sekalian. Terima kasih Bapa, Engkau berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, para presbiter yang memberi diri untuk pelayanan pada jam saat ini. Berkati mereka satu persatu sesuai dengan nama mereka. Berkati hidup dan kehidupan keluarga mereka juga. Ada pergumulan, ada persoalan beban hidup, ada pengharapan, ada rencana, dan segala sesuatu ke depan yang mereka gantungkan, harapkan kepada Tuhan. Biarlah kiranya hal yang sama kami serahkan keberadaan warga gereja Tuhan, warga jemaat yang saat ini menerima pelayanan di rumah masing-masing. Berkati setiap pribadi yang boleh ambil bagian dalam ibadah yang terlaksana ini. Berkati juga untuk setiap anggota keluarga mereka yang oleh karena satu dan lain hal mereka terpisah. Ada keterpisahan orang tua dengan anak-anak, ada keterpisahan antara anak-anak dengan saudara-saudaranya, ada keterpisahan keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Semua oleh karena pekerjaan atau kondisi tempat tinggal yang berbeda. Tetapi kami percaya dimanapun mereka yang kami kasih berada, Tuhan pasti tetap mengasihi mereka juga.
menyertai, memberkati mereka. Berikan kepada kami semua sukacita dan damai sejahtera. Kami mau melihat firman Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi ini adalah suatu cara Tuhan untuk mendidik kami, untuk menjadikan kami lebih baik sebagaimana yang Tuhan maksudkan. Ya Bapa di dalam surga, Engkau berkati juga warga jemaat Tuhan yang rindu untuk dapat bersekutu bersama-sama sebagai jemaat Tuhan. Biar kiranya kerinduan yang sama dimiliki oleh banyak orang dapat berkumpul dengan orang lain. Ada saat di mana pandemi COVID-19 ini terjadi, tetapi ada saat kami berharap untuk waktu yang tidak terlalu lama, kiranya ancaman COVID-19 ini boleh berangsur-angsur akan berakhir. Kami boleh dipulihkan, kondisi kami boleh kembali sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, berkati warga jemaat Tuhan, berkati mereka yang saat ini hidup dalam pergumulan dan persoalan, dalam penderitaan. Berkati dan sertai mereka ya Bapa, siapapun mereka. Tetapi juga Engkau berkati bangsa ini, Engkau berkati negara, pemerintah yang ada. Tuhan juga senantiasa mau melakukan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Berkati para pemimpin pemerintah. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, Tuhan mampukan mereka untuk tetap dapat berhikmat dan bijaksana. Apa yang mereka akan tempuh, apa yang mereka akan putuskan, semua bukan karena kekuatan akal budi pikiran manusia, tetapi semua itu juga karena ada hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati para pendukung ibadah yang ada saat ini. Berkati organis, berkati juga pemandu lagu. Berkati anggota gerakan pemuda yang boleh ambil bagian sebagai tim IT untuk melakukan hal yang terbaik sehingga ibadah online ini tetap dapat terlaksana. Kiranya semua hasil jerih payah mereka menjadi satu yang berbau harum dan Tuhan terima, Tuhan berkati setiap pribadi yang ambil bagian. Berkati juga hidup keluarga mereka, orang tua mereka, saudara-saudara mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur untuk semua yang boleh kami ungkapkan. Yang sakit Tuhan berkati, sembuhkan. Yang bimbang dan lemah iman, Tuhan kuatkan. Dan Tuhan sertai pergumulan yang dihadapi oleh warga jemaat, apapun juga pergumulan yang mereka rasakan. Doa dan permohonan kami pada saat ini ya Bapa, kami mau peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama
marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terdapat dalam Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang diucapkan secara silih berganti. Mari berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Penegasan Minggu 24 Mei 2020 GPB Surya Kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Dia Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja kita, karena atas kasih dan anugerah-Nya pada hari ini kita boleh melaksanakan ibadah minggu secara online via YouTube GPB Surya Kasih DKI Jakarta yang dilayani oleh hambanya Pendeta Bruri James Buane. Bapak Ibu Jemaat mohon perhatian untuk Warta Jemaat Minggu 24 Mei 2020 sampai dengan minggu sepekan mendatang. Pertama, ulang tahun. Presbiter bertugas mengucapkan ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan bagi warga jemaat yang berbahagia pada periode minggu 24
sampai dengan Sabtu 30 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati. 2. Persembahan. Bagi warga jemaat yang akan menyampaikan ungkapan syukur berupa persembahan persepuluhan, kolekte, dan lain-lain, dapat dibawa ke kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja GPIB Surya Kasih pada setiap hari dan jam kerja. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan secara transfer, dapat dikirim ke rekening pelayanan BRI Cabang Jatinegara, nomor rekening 0122 01 002232 300. Ketiga, aktivitas Tim Aksi Peduli Pandemi COVID-19. Tim Aksi Peduli Kasih Pandemi COVID-19 GPIB Surya Kasih mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa melalui Bapak dan Ibu dan Jemaat GPIB Surya Kasih, sehingga kita sudah dapat membagikan bahan natura kepada jemaat yang terdampak pandemi COVID-19 melalui Korsek dan Korwil Komisi Diakonia Sektor 1 sampai dengan Sektor 6 yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020. Jemaat yang menerima bantuan sosial dari GPIB Surya Kasih melalui tim APPC 19 adalah sebanyak 49 keluarga. Sektor 1, 10 keluarga. Sektor 2, 6 keluarga. Sektor 3, 11 keluarga. Sektor 4, 10 keluarga. Sektor 5, 11 keluarga. Sektor 6, 1 keluarga. Tidak termasuk anggota penerima dana diakonia sosial atau dana diakonia tetap. Demikian informasi kegiatan tim APPC 19. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak dan Ibu sekalian. Bidang PEG. Bidang pembangunan ekonomi gereja, warga jemaat dapat mengikutinya pada Warta Jemaat halaman 7. Demikian Warta Jemaat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Beri rumahku penuh
Jemput segala orang ke rumah selamatku, tempatnya tidak kurang. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.